datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, ketemu lagi di Paradise Indonesia Talks, obrolan seru persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Bersama saya Cindy Lau. Pastinya hari ini kita akan ngobrolin banyak sekali topik-topik yang menarik ya, tentang gaya hidup, tren properti, dan juga pastinya success story dari para tokoh-tokoh inspiratif yang menjadi bintang tamu saya di setiap episodenya. Nah, kalau di episode yang kemarin, yang lalu, kita sudah membicarakan tentang creating our own paradise dan juga work-life balance, kita udah omongin. Hari ini saya punya topik yang gak kalah menarik dan pastinya tokoh inspiratif yang ceritanya ini luar biasa sekali. Akan menjadi cerita yang mungkin jarang kita dengar tapi menarik banget nih hari ini. Makanya harus ditonton sampai akhir dan saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu sebelum kita undang bintang tamu kita hari ini. Menurut Anda nih ya, rasanya berada di Paradise itu seperti apa sih? Coba kita sedikit membayangkan, kita sedikit berangan-angan gitu ya. Kalau saya mendengar kata Paradise, kalau saya membayangkan diri saya ada di Paradise gitu, itu pasti saya membayangkan tempat yang indah-indah, yang nyaman gitu, yang mungkin ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang bagus sekali, yang sesuai sama impian saya gitu. Yang pastinya semuanya harus bagus, harus nyaman, dan juga pastinya menarik gitu. Nah makanya nih hari ini kita akan membahas seperti apa rasanya kita membangun sesuatu supaya bisa menjadi our own paradise gitu. Nah boleh nih teman-teman di rumah juga membayangkan sendiri ya rasa-rasanya seperti apa gitu. Biar ngobrol lebih asik, karena ini juga sesuai dengan pembangunan-pembangunan, desain, arsitektur. Saya mau mengundang seorang bintang tamu narasumber saya hari ini, yang adalah seorang arsitek sekaligus juga co-founder, director, dan juga Chief Project Planning and Design dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Sudah hadir bersama saya Pak Patrick Rendrajaya. Halo Pak Patrick. Hai Cindy, salam kenal. Salam kenal. Ih seru sekali Pak Patrick, ngobrol-ngobrol ya barengan sama saya dan juga teman-teman ya hari ini ya. Seru ya, oke. Seru. Kita tadi udah ngebayangin Pak soal Paradise gitu, pasti terbayang tempat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah pengen ngobrol dan nanya-nanya langsung sama Pak Patrick nih, gimana sih Pak cara menciptakan gitu ya, atau mungkin proses mendesain bangunan yang indah-indah. Terus juga selain indah Pak, harus nyaman juga ya Pak. Mungkin juga kalau dari segi bisnis harus ikonik supaya diingat sama orang, supaya mudah sekali dikenal gitu. Dan pastinya sesuai sama lifestyle kita Pak, zaman sekarang gitu. So we can say after that gitu, this is our paradise. Nah, ini pasti Pak Patrick sangat tahu sekali. Ini dia ya, sekali lagi Bapak Patrick Rendrajaya selaku Direktur and Chief Project Planning and Design dari PT Indonesian Paradise Property Tbk ya. Gimana nih Pak, menurut Bapak ya, iconic lifestyle dan juga destination di Indonesia? Kita tarik sedikit sejarahnya PT Indonesian Paradise Property Tbk. Sekali lagi di 2002 itu membangun Hotel Haris Tuban Bali. Nah, lalu di 2012 alias 1 dekade setelahnya, itu tiba-tiba membangun kawasan mixed use ya Pak. Sahid Kuta Lifestyle, itu resortnya yang sangat ikonik dan juga menjadi trendsetter karena menggabungkan antara Sheraton Kuta Bali Resort sama Beach Walk Shopping Center. Baru beberapa bulan lalu saya juga main Pak, yang menghasilkan tuh destinasi belanja. Kayaknya semua orang ke Bali, akhirnya Beach Walk menjadi tempat salah satu utama yang harus kita datengin gitu Pak. Yang mendukung juga desainnya unik, kreatif, beda dibanding dengan mall-mall yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi ikonik sekali dan juga menyesuaikan pastinya dengan culture-nya Bali. Nah ini tuh banyak sekali ya Pak milestone di sini juga kita bisa lihat di sekitar saya pencapaian-pencapaian yang sudah diraih gitu selama kurang lebih hampir 20 tahun Pak. Mungkin boleh diceritain oleh Pak Patrick mengenai milestone pembangunan dari propertinya di Paradise, khususnya dari segi desain sama arsitektur nih. Karena Bapak kan ngedesain udah ngerti banget ya Pak Paradise itu seperti apa. Misalnya nih Pak, contohnya dari dulu-dulu yang waktu awal-awal membangun single hotel, sampai memutuskan untuk memulai mendesain kawasan mixed use. Boleh loh Pak, silahkan diceritakan. Oke,
Kayaknya saya mesti noleh ke belakang ya sama Cindy ya. Boleh, Pak. Sebetulnya perjalanan INPP itu apa sih yang membentuknya gitu ya? Ada dua hal, Cindy. Ya. Satu, kita perlu melihat siapa INPP, siapa Hmm. foundernya, ownernya gitu ya. Hmm. Yang kedua, kapan INPP itu mulai dirintis. Jadi dua hal ini sebetulnya nanti mungkin menjawab pertanyaan Cindy tadi. Baik. Kalau yang pertama tadi kan tentang siapa INPP, siapa profile ownernya bagaimana. Hmm. Nah, itu bisa dilihat dari portfolio INPP ya, Yes. atau Paradise Group. Di situ terlihat ada satu properti Hmm. yang dibangun sebetulnya sebelum INPP ini dimulai, Oke. yaitu Plaza Indonesia dan Grand Hyatt. Ya, Wow. ya, jadi itu sebetulnya bagian dari owner kami, Hmm. tetapi tidak langsung, kami belum terlibat dalam pembangunannya. Nah, Oke. dari Plaza Indonesia dan Grand Hyatt bisa terlihat sebetulnya passion owner kami ini di mana. Ya, Betul. itu sebetulnya di bidang jasa service industry ya Hmm. istilahnya. Karena kan Plaza Indonesia maupun Grand Hyatt itu kan menyewakan, memberikan service. Ya. Jadi berbeda sekali dengan properti yang fokusnya kepada penjualan, misalnya landed housing atau Hmm. ruko. Nah, Hmm. passion dari owner kami itu bukan di situ. Ya. Passion dari owner kami itu selama 20 tahun pertama Plaza Hmm. Indonesia itu menjual service industri itu. Itu yang ditekunin owner kami, ya. Betul. Baru di tahap kemudian Hmm. Plaza Indonesia itu mengembangkan usahanya ke apartemen dan Hmm. office ya. Office tetap merupakan komponen sewa. Ya. Kalau apartemennya udah masuk ke komponen jual ya. Ya. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya perjalanan INPP itu serupa dengan Plaza Indonesia. Itu Hmm. benang merahnya tadi yang saya Benang sampaikan merahnya ya, ya. Pak. Ya, Jadi ya, ya. founder kami itu menekuni dan menyenangi Hmm. jasa service ya. Ya. Itu anunya ya, berbeda dengan property company yang lain Yes. yang fokusnya kepada penjualan. Nah, Hmm. itu background siapa kami, siapa founder kami. Ya. Yang kedua INPP ini dirintis kapan? Itu dimulai di tahun 2000. 2000 ya, Kalau Pak. ya mungkin Cindy terlalu muda sih kalau saya lihat, tapi kalau kita yang lain kita tahu 2000 itu saat Hmm. Indonesia sebetulnya mengalami krisis moneter yang sangat berat ya. Betul, Pak. Semua Ya, lini tuh, Pak, kena krisis ya, Pak. sangat semuanya lumpuh kan ya. Ya. Nah, itu juga terutama properti. Sebetulnya properti Hmm. itu selalu yang paling dalam kalau udah ada krisis moneter itu yang paling paling terpukul dan Terkena imbasnya ya, Pak. kembalinya paling lama gitu ya. Hmm. Nah, Betul, betul, betul. jadi saat itu tantangannya adalah apa yang dapat dikembangkan INPP atau Hmm. malah waktu itu kita baru dreaming nih, belum punya nama INPP ya. Oke. Yang sejalan dengan passion owner kami yaitu tadi di sektor service ya. Iya. Ya, jadi dengan kondisi krisis tentunya kita tidak berpikir untuk membangun mall. Itu terlalu Hmm. besar untuk saat itu. Iya. Jadi pertama yang terpikir adalah hotel tentunya ya. Seperti Hotel. tadi yang saya ceritakan. Plaza Indonesia ada mall, ada Grand Hyatt. Grand Hyatt. Ya. Nah, tentunya kita tidak membangun Grand Hyatt di saat krisis kan. Jadi kita berpikir hotel apa yang sesuai dengan kondisi krisis, Ya. yang affordable untuk pangsa pasar kelas menengah ya, yang saat itu sebetulnya itulah yang sebetulnya kelas atas itu saat krisis ya langsung kolaps paling Baik. dalam gitu ya. Jadi Hmm. kita lihat, oke, kita mesti mencari segmen pasar yang tepat untuk kondisi itu. Nah, tentu kondisi ekonomi Indonesia di dekade pertama ya mulai dari kita 2000 Ya. sampai 2010 itu kan Hmm. kondisi masih slow ya. Betul. Jadi produk yang kita akan bangun hotel itu kita tahu kita mau masuk di kelas menengah, lalu kita speed pembangunannya juga mengikuti tempo ekonomi saat itu ya.
Ya, rata-rata kita membangun hotel itu setiap 1-2 tahun lah. Kita buka betul. satu. Kita sebut itu hotel sendiri-sendiri ya, beda dengan tadi disebut mixed use. Kalau mixed Iya, use itu satu kompleks, kalau ini stand alone. stand Stand alone alone. Hotel Harris. Ya, Iya. kita mulai di kota Batam, di Mm-mm. Bali, di Jakarta. Rata-rata tuh kamarnya 80, 100, 120 kamar. Nah, itu yang kita bangun di 10 tahun pertama. Oke. Nah, baru menginjak dekade kedua di tahun Hmm. 2010 sampai 2015, ekonomi Indonesia udah mulai bangkit kan ya. Yes. Nah, INPP melihat, oke, ini saatnya untuk kita masuk ke produk yang lebih lebih ambisius lah. Wih. Skalanya lebih besar, Iya. pangsa pasarnya lebih tinggi dari yang Heeh. kemarin hotel yang kita bangun. Nah, itulah lalu kita memberanikan diri masuk ke mixed use development mulai Yes. dari tahun 2010. Mm-mm. Saya lanjut ya, Cindy. Boleh, Oke. Pak. Silakan. Oke. Ini mulai menarik nih ya, karena mixed use Ya, ini menjadi salah satu ciri khas juga kan dari INPP nih. Menarik nih untuk kita tahu lebih dalam lagi, Pak. betul. Ya, mungkin Cindy bertanya mengapa mixed use ya kan? Hmm. Mixed use development apa bedanya gitu ya? Ya. Sebetulnya jawabannya simple. Kita mixed use itu kan berarti ada beberapa gabungan dari 2-3 produk. Ya. Itu kalau di Plaza Indonesia ada hotel, ada mall, Mm-mm. bisa juga dikombinasi dengan yang lain. Nah, kami itu percaya sinergi Ya. atau nilai tambah dari komponen masing-masing. Hmm. Apakah itu mallnya, apakah itu hotel, apakah itu office, itu mempunyai nilai tambah daripada dia stand alone. Jadi itu Betul. mengapa kalau kita mempunyai kesempatan, kita mengarah ke sana. Tetapi tentu mixed use itu kan suatu tantangan yang berbeda ya dari stand alone, Ya. skalanya lebih besar gitu ya. Betul. Ya tentu budgetnya harus lebih besar dan lain-lain ya. Nah, Benar, Pak. ini kan kalau dilihat tadi kan ya kita mulai dari stand alone, lalu Ya. kita stand alone hotel, lalu kita masuk ke mixed use development. Nah, Hmm. ini kan sebetulnya benang merah yang tadi saya bilang. Iya. Itulah yang ditekuni oleh founder kami selama 3 dekade di Iya. Plaza Indonesia dan Grand Hyatt ya. Benar. Oke, saya akan ceritakan mixed use. Jadi kita masuk ke mixed use pertama kita itu mulai dibangun 2009-2010. Wah. Yang pertama kita bangun di Kuta, Kuta di ya, Pak? Bali ya, di Kuta Mm-mm. Bali. Mm-mm. Kompleksnya itu kita namakan Sahid Kuta Lifestyle Resort. Ya, di situ kenapa ada nama Sahid? Karena di situ di lokasi itu kami bermitra dengan Hmm. grup Sahid. Grup Dan Sahid, oke. ya, di lokasi itu tadinya sudah ada Hotel Sahid, Iya. lalu waktu grup Sahid mengajak kita bermitra, lalu kita sepakat menuju ke depan, kita Hmm. akan merubah seluruh Hotel Sahid yang waktu itu sudah Wow. usianya ya lumayan karena Sahid itu dibangun tahun 70-an gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. kita membangun di seluruh kompleks itu karena luas ya untuk skala Bali luas sekali, totalnya itu 5,2 hektar. Wow. Kita Menarik ya, membangun dalam Pak. Mm-mm. kita bangun dalam 2 tahap, Cindy. Mm. Kita nggak sekaligus. Betul. Karena besar sekali ya, Pak. Ya, jadi tahap pertama itu kita bangun dulu yang di depan, yang Oke. menghadap ke arah laut. Heeh. Itu kita bangun kompleks pertamanya itu kombinasi dari Mm-mm. Hotel Sheraton Iya. dan shopping mall Beach Walk. Beach Walk. Yang Ya, depan-depan tuh ya. pernah Mm-mm, dengar mm-mm. Cindy nama Beach Walk? Baru kemarin, Pak, saya datang. Swear, Oh, beneran. wow. Saya aja udah Ramai lama sekali. Oh, udah rame banget. Syukur alhamdulillah. Rame, banyak sekali parkiran motor. Dan entah kenapa produk-produknya juga yang dijual beda gitu, Pak. Sama yang di Jakarta. Atau mungkin di kota-kota besar lain. Kayak Ya, suatu kewajiban gitu akhirnya kita shopping di situ ya. ya. Kalau Cindy pemirsa mall, Heeh. pecinta mall, Pecinta itu mall. misalnya melihat saya sebut ya, ini nggak apa-apa kan ya, nggak iklan, tapi Nggak apa-apa, misalnya Pak. misalnya ada Zara.
Nah, atau Pull&Bear, Pak. Di sana tuh ada Pull&Bear, nah, Bershka. Pull&Bear, ada S&M gitu Ada. ya. Bahkan ada apa namanya itu yang tiba-tiba lupa tuh, Apalagi, Pak? brand ibu-ibu, Brand khususnya ibu-ibu. bagian dalamnya ibu-ibu yang kita La Senza ada, Pak. oke, Betul. La Senza juga ada satu yang sangat terkenal tuh, saya lupa namanya. Osho. Osho ya, Pak? Oke. Nah, Sempat juga. tadi kan Cindy bilang, Hmm. walaupun brandnya sama, tetapi kalau kita masuk ke tokonya, mereka Iya, itu menjual barang-barang yang berbeda. Mereka betul. tahu mereka berada di resort, di pantai, di Bali ya, barang-barangnya beda. Itu yang tadi Cindy bilang kan ya sebetulnya. Betul, Pak. Terasa sekali bedanya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kompleks pertama kita buka di tahun 2012 ya dengan apa namanya Hotel Sheraton dan Shopping Mall Beachwalk. Yes. Lalu tahap kedua itu baru kita buka tahun ini di tengah-tengah pandemi. Nah, Waduh. itu kita melengkapi. Jadi kalau Hotel Sheraton itu bintang 5, kita membuka hotel bintang 4 namanya Aloft. Halo? Ini brandnya Marriott ya. Ya, ya. Lalu kita membuka bintang 3 namanya Yellow, itu Oke. under Tausia Management. Heeh. Lalu kita membuka residence, ini very Wih. private residences. Dan kita membuka extension dari Beachwalk yang pertama. Oh, Jadi gitu. sekarang buat kami, wah ini buat Bali ya khususnya ya, ini lengkap sekali kompleks ini. Jadi sudah ada hotel itu dari bintang 5, 4, 3. Ya. Mallnya sekarang sudah kita kembangkan ya. Kembangkan lagi. Ya, dan itu kita buka tahun ini, sebagian sudah dibuka, mallnya sudah dibuka, Hotel Yellow-nya sudah, residence-nya sudah, Aloft-nya akan kita buka di akhir tahun ini. Segera ya, Pak. Wah, menarik, menarik. Itu berarti mixed use development pertama dari INPP mengambil langsung di Bali. Karena mungkin betul lokasinya sekali. Dan juga Bali juga paradise ya, Pak. Semua orang pasti menuju ke sana, kita pun dalam negeri suka, apalagi turis-turis luar negeri. Saya tertarik juga di Bandung, Pak. Wah, boleh dong Pak cerita-cerita yang Bandung, Pak. Udah tahu duluan. Tahu Pak, karena begitu cari makanan-makanan, wah ini apa nih muncul tiba-tiba mall yang bagus juga, hotelnya sekalian, menarik nih Pak kita bahas Pak. Ya, jadi Bandung itu setelah Bali kita buka pertama di 2012, 5 tahun kemudian kita membuka mixed use development yang kedua di Bandung. Kita namakan 23 Pascal Mall. Lalu di dalam kompleks itu juga ada Hotel Yellow, ada Binus University. Jadi itu satu kesatuan ya. Ini nanti saya akan ceritakan lebih panjang kenapa sih kita mengkombinasikan sesuatu yang nggak umum. Biasanya kalau mall dengan hotel ya itu umum sekali ya. Plaza Indonesia, Grand Hyatt, Beachwalk juga ya. Nah ini kita tiba-tiba datang dengan Binus University. Nanti kampus tiba-tiba. Tiba-tiba jadi kampusnya di Bandung gitu ya. Nah itu cerita tentang mixed use-nya. Oke. Ya. 2 mixed use kita yang terbesar. Lalu saya lanjutkan perkembangan INPP, kita melanjutkan ke sektor apartemen. Jadi kita sudah belajar bikin hotel, kita belajar bikin mall. Lalu tahun 2019, nah kita sebenarnya tadi saya bilang ini benang merahnya Plaza Indonesia kan. Setelah sekian tahun Plaza Indonesia mulai bangun apartemen. Sama, kita juga melihat waktunya kita untuk belajar ilmu bikin apartemen. Ini berbeda sekali. Kalau yang tadi sewa, kalau ini kan kita harus belajar jualan gitu kan ya. Betul, Pak. Yang pertama-tama sudah di mana tuh Pak apartemen? Di Batam Cindy, kita bangun yang pertama di tahun 2019 ya. Kita bangun namanya One Residence di Batam Center. Lalu kita membangun apartemen kedua tadi yang di Beachwalk ya, tahap 2-nya. Ada yang kita sebut Beachwalk Residence. Dan saat ini kita sedang membangun di Makassar. Itu kita membangun satu kompleks lagi, sebetulnya itu mixed use kecil ya. Di situ ada 31 Sudirman Suites Makassar, itu apartemennya.
dan dikombinasi dengan Hyatt Place Hotel. Ya, Wah, luas semoga banget juga ya. semoga di tahun depan kalau semua berjalan lancar kita sudah membuka kompleks ini ya, dimulai dengan apartemennya. Ya, Amin. itu Amin, perjalanan amin. sampai dengan saat ini. Iya. Nah, ke depannya ini kita bermimpi untuk belajar lagi, menambah ilmu kita. Kita ingin masuk ke sektor landed housing, Cindy. Waduh, menarik Semoga ya, Pak. semoga tahun depan kita sudah bisa mewujudkan mimpi kita. Mm-mm. Ya, ini jadi kembali ini kan tentu semuanya berangkat dari mana? Sebetulnya dari sektor ekonomi kan ya. Iya, Pak. Kalau ekonomi Indonesia berkembang, kita melihat potensinya masuk ke sektor yang mana gitu ya. Ya. Nah, itulah yang kita lakukan selama perjalanan kita 20 tahun kira-kira. Luar biasa, Pak. Sudah banyak sekali yang di-achieve gitu ya, penghargaan-penghargaan juga sudah banyak, tapi masih mau belajar lagi, masih mau membuat suatu inovasi terobosan baru lagi. Semoga mimpinya Bapak dan teman-teman di INPP terwujud. Saya juga semoga terwujud ya, Pak. Siapa tahu saya jadi Amin. pelanggan, Pak, landed housing-nya. Nanti saya yang punya bisa jadi ya, Dicatat. Pak. Dicatat Ibu Cindy. Dicatat, aduh, senang sekali. Itu dia tadi saya personally juga benar tadi yang saya udah sering cerita gitu, suka banget sama Beach Walk Bali. Teman-teman saya juga beberapa kemarin memutuskan work from Bali. Hiburan mereka sekarang, puji Tuhan, mall sudah buka, bioskop juga udah buka, Pak. Jadi bisa nonton di Beach Walk, nyaman. Semuanya ada di situ, segala mau cari baju, cari makanan. Pokoknya bisa sambil menikmati suasana. Kalau mau ke pantai juga tinggal nyebrang ya, Pak. Nah, tentunya dalam semua pembangunan properti mulai dari 20 tahun yang lalu gitu perlu dipertimbangkan ini nih Pak, pemilihan juga gaya-gaya arsitektur, terus desain-desainnya. Sekali lagi gimana cara bikin nyaman gitu, atau mungkin Haris itu warnanya oranye gitu. Di saat pemilihan warna mungkin yang dulu-dulu monokrom atau warna-warna yang bermain aman, kenapa tiba-tiba muncul dengan oranye desainnya dan lain-lain. Nah, selain itu juga harus ikonik ya Pak. Saya ngeliat kalau yellow juga tuh lumayan ikonik gitu, rame meriah. Nah, kalau kita bisa tanya ya Pak, atau boleh dijelaskan lebih detail lagi, gaya arsitektur apa sih Pak yang dipilih untuk properti-properti di PT Indonesian Paradise Property gitu? Ada ciri khas tertentunya, pemilihannya dan lain-lain Pak? Ya, sebetulnya INPP ya tidak menentukan arah suatu style arsitektur. Oke. Karena kita berangkatnya kan dari apa dulu tujuan suatu produk itu diciptakan ya. Apa kebutuhan market saat itu, siapa segmen marketnya, seperti apa karakter lokasi dan bagaimana kultur setempat ya. Jadi kita selalu berangkat dari fundamennya. Fundamentalnya Jadi dulu. nanti dengan sendirinya ini mengarah kepada architecture style tertentu. Saya kasih contoh ya, tadi Cindy udah nyebutkan beberapa brand kami. Misalnya brand Haris ya. Itu kan diciptakan di saat kebutuhan market saat itu tuh ada gap antara hotel berbintang 4-5 ya, umumnya brand internasional, dengan losmen lokal. Ini gapnya besar sekali. Dari segi bangunan, dari segi service, yang lokal ini jauh sekali di bawah, yang internasional jauh sekali di atas. Sedangkan krisis ekonomi itu kan kita sudah nggak bisa menjangkau lagi yang di paling atas. Benar. Nah, sehingga kita masuklah di sektor menengahnya. Itu tujuan kita ya. Menurut kita itulah yang real terjangkau untuk para profesional, untuk para turis ya, turis-turis yang kelas menengah juga, dan terutama untuk generasi muda. Nah, kelas menengah ini, terutama kelas generasi muda ya, itu membutuhkan hal-hal yang simple dan praktis ya, yang menarik bagi kaum muda, yang trendy, yang energetik. Ya tadi kan disebut kok warnanya orange. Nah, sebetulnya berangkat dari ini semua yang saya ceritakan ya kan. Ini kan kita lihat, oke, pangsa pasar kita generasi muda tadi itu, mereka tuh maunya simple-simple aja, yang pokoknya yang produk yang menampilkan anunya mereka, hatinya mereka, yaitu tadi trendy, energetik gitu ya.
Hmm. Nah, terus kita tambahkan yaitu tadi gap antara brand internasional dengan yang lokal itu kan sebetulnya ada di selain gedungnya juga di service-nya. Yes. Service internasional itu kayaknya tidak terjangkau padahal pangsa pasar kita kan harus masuk di kelas menengah. Jadi kita mengombinasikan itu ya. Kita mencoba membawa service internasional di kelas hotel kelas menengah. Itu anunya, spiritnya. Nah, tentunya budget konstruksi itu harus kita kontrol ketat ya, karena market bintang 3 itu pada saat itu memiliki budget itu kalau nginep ya 250-300 ribu per malam. Nah, kita memulai haris kita pertama itu di kelas itu. Ya, jadi benar-benar kita menciptakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan market ya, bukan kita kita pengen warna orange, kita mau trendy, nggak. Sebetulnya jiwa kita menampilkan jiwa tamunya. Jadi brand Haris itu lalu muncul dengan moto simple, unique, and friendly. Nah itu kan tadi itu moto ini kan simple, unique, friendly. Itulah sebetulnya itulah apa namanya dasarnya ya pelanggan Pak. kita. Itulah yang kita tuju gitu. Itulah mitra kita gitu ya. Kita selalu melihat kita membangun untuk siapa sih ya? Untuk mereka ini ya. Jadi kita mulai keluar produk pertama itu di tahun 2002. Ini mungkin karena kriteria yang kita set itu dinilai tepat ya untuk pangsa pasar, untuk kondisi market, sehingga dari produk pertama yang kita buat itu adalah Hotel Haris Tuban, itu dianggap oleh masyarakat itu sudah menjadi brand. Tadi disebut oleh Cindy icon. Benar. Untuk hotel kelas menengah di Indonesia saat itu, Hotel Haris itu begitu muncul itu sudah dilihat sebagai icon. Ya. Ini yang menilai tentu bukan kami nggak bisa ya. Kita melihat dari demand-nya seperti apa, respons market seperti apa gitu ya. Nah, Hotel Haris Tuban yang ada di Bali itulah prototipe Hotel Haris yang pertama. Pertama ya Pak. Ya, itu ditunjang oleh service yang baik dan friendly ya. Kita juga memiliki GM yang pertama di Tuban itu yang mengibarkan bendera. Ini kan istilahnya bendera Hotel Haris. Siapa itu Haris gitu kan. Jadi duta kita adalah GM yang ada di lapangan. Nah, kita bersyukur kita membuka 2 Hotel Haris pertama, satu di Tuban, Bali, satu di Batam Waterfront. Itu kita memiliki GM yang luar biasa. Oke banget ya Pak. Kita nggak akan pernah lupa kepada jasa mereka ya. Karena mereka lah yang mengibarkan ini loh bendera Haris. Karena yang mereka lihat selain fisiknya kan adalah para staff hotel. Servisnya juga ya. Ya, bagaimana mereka itu ngobrol dengan tamu gitu ya. Itu sangat diapresiasi. Bukan saja oleh masyarakat ya, dari dunia arsitektur Indonesia itu juga menilai ini produk yang inovatif dan revolusioner. Ya, karena dianggap menjawab tantangan kondisi ekonomi saat itu. Betul, pas jadi tempat sasaran ya Pak. Amin. Ya, karena terbukti setelah itu ada terus berkembang ya. Jadi selain kami terus menciptakan Hotel Haris, di grup kami itu ada 6 Hotel Haris, lalu grup-grup lain juga terinspirasi untuk membuka Hotel Haris yang sama. Jadi brand Haris itu tidak lagi dimonopoli oleh INPP, tapi sudah dimiliki oleh banyak grup. Saya sendiri kalau ditanya ada berapa Hotel Haris saat ini, saya nggak tahu pasti jawabannya. Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Banyak banget soalnya itu sekarang. Yang tahu manajemennya ya, Tausia Management. Ya. Oke Pak, tadi udah kita ngomongin arsitektur style dari Haris ya Pak. Sekarang boleh nih Pak ke brand-brand lain, misalnya Beachwalk gitu dan lain-lain, boleh diceritakan Pak. Silahkan. Oke. Ya,
kalau tadi saya cerita tentang brand Haris, bagaimana timbulnya Haris itu. Nah, sekarang kita kan dekade kedua kita masuk ke mixed use. Yang pertama itu di Kuta Bali ya. Nah, Beachwalk Mall, Sahid Kuta Lifestyle Resort itu sejak awal pemikirannya ini apa, produk ini apa gitu ya. Sebetulnya kita harus langsung memenuhi tuntutan kriteria dari lokasi ini. Ini lokasi yang berbeda sekali dengan lokasi misalnya di Batam atau di Tuban Bali. Yeah. Ini berada di pantai Bali dengan skala yang luas ya untuk luas skala Bali sekali. Dan berada di tengah-tengah jalan pantai Kuta yang sangat terkenal ya di dunia. Betul. Jadi kita langsung di set, walaupun belum ada desain, belum ada apa-apa, kita di set. Oke, yang akan kita ciptakan ini akan menjadi iconic lifestyle destination ya, otomatis karena lokasinya yang sangat prime ya, karena skala proyeknya. Lalu kita baru memikirkan ini iconic lifestyle destination ini harus memenuhi kriteria apa. Lalu kita set lah poin-poin apa yang kita inginkan ya. Pertama misalnya ini harus eranya itu di tahun 2010 kan kita sudah dunia lah, sudah masuk dengan istilah environmental friendly ya. Nah, kita artinya harus masuk dengan desain yang terbuka, yang hijau ya. Kita bukan membuat suatu mall yang berada di kota Jakarta, udah pasti AC, berbeda gitu ya, beda ya Pak. AC. Benar. Ya. Terus lokasinya kita itu langsung memandang laut Kuta ya, pantai Kuta. Betul. Jadi sebetulnya kita harus memenuhi lagi karakter kalau saya sebutnya ekstrovert. Jadi kita itu melihat ke laut, yang di pantai juga melihat ke kami. Bangunan ini sangat ekstrovert. Benar. Jadi selain pemandangan yang kita ingin ciptakan juga sea breeze ya, hembusan angin itu karena kita memilih konsep tidak pakai AC di koridor kami, kita tentu harus mengoptimalkan sea breeze. Jadi angin laut itu masuk ke lokasi kita. Lalu kita set juga, kita harus menampilkan material lokal ya, yang pure dan basic. Pure dan basic ini balik ke basic artinya ya, kita menggunakan ceiling dari bahan triplex, kita menggunakan lantai teraso bernuansa pasir pantai. Jadi walaupun kita di darat, orang yang dari pantai ke mall kita itu berasa ini ada kesinambungan gitu ya. Masih sama lah ya Pak, dari yang di seberang. Betul sekali. Jadi kan memang betul tuh orang-orang dari pantai itu dengan sandalnya atau kadang-kadang nggak pakai sandal itu masuk ke mall kita. Pertamanya kita kan pusing Cindy, bagaimana ya pasir ini harus kita bersihin setiap hari gitu kan. Ya kita lalu pikirkan bagaimana caranya ya. Ini bagian dari lokasi kita ya yang menyatu, yang kita ingin menyatukan antara mall dengan pantai. Lalu kita juga punya elemen atap alang-alang gitu ya. Iya. Nah, lalu kita juga terpikirkan selain elemen-elemen bangunan, kita juga ingin menampilkan local culture. Local culture. Nah, tapi lokalnya lokal, kalau Bali itu sebetulnya kan lokalnya Bali itu sudah sebenarnya internasional ya. Betul. Sebetulnya di skala Indonesia itu skala nasional. Nah, kita menggandeng Ibu Obin ya dari Bin House. Kita minta dia membuatkan suatu sculpture atau ukiran dari bata Bali dalam motif batik. Itu sepanjang jalan pantai Kuta. Nah, kalau Cindy lain kali ke Beachwalk lagi, tolong jalan-jalan di pinggir pantai ya. Lihat itu semua yang di bawahnya, di atasnya tuh ada teras-teras orang duduk-duduk. Biasanya orang ngelihat orang yang duduk-duduk, tapi di bawahnya itu ada cerita. Itu menampilkan kultur Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam motif batik. Wah, menarik. Itu luar biasa sekali. Tapi sayangnya belum banyak orang yang sadar, nggak memperhatikan.
Ya. Mungkin habis ini jadi pada sadar, Pak. Jadi pada Moga-moga tahu. Cindy, karena ini benar-benar dari Bin House ya, Ibu Obin dan almarhum suaminya Bapak Roni itu menciptakan ini benar-benar dari hati ya. Yes. Saya menyaksikan dari mulai ukiran pertama sampai selesai. Itu di ukiran sculpture yang di dinding maupun di beberapa kolom itu juga semuanya bermotif batik ya, batik Batik Nusantara. Indonesia, betul. Ya. Nah, Menarik, itu elemen-elemen arsitekturnya ya. Tetapi tentu kita nggak cuma mikirin arsitektur. Karena kan kita ini kan kembali, kita mau menciptakan sinergi antara mall dengan Hotel Sheraton. Nah, Hotel Sheraton kan punya standar kualitas, kebersihan, service. Ya, kita mallnya juga harus setara. Jadi otomatis kita itu harus mengangkat ke levelnya Sheraton. Karena satu lingkungan juga ya, Pak. Itu benar-benar menyatu ya. Walaupun secara properti itu di atas hotelnya, di atasnya mall, tetapi sebetulnya itu menyatu betul-betul ya. Jadi itulah yang menciptakan tadi mixed use itu kan sinergi antara komponennya. Jadi dalam hal ini antara Beach Walk-nya dengan Sheraton ini harus menyatu. Jadi secara desain maupun secara kebersihan, service tadi itu ya. Nah, saya sedikit ceritakan tentang arsitekturnya. Arsiteknya siapa sih? Beach Walk ini gitu ya. Didesain oleh arsitek Indonesia / Singapura ya. Namanya Envirotech Indonesia. Jadi dari kata environment dan teknik ya, teknologi, mereka menyebut dirinya Envirotech Indonesia. Mereka tuh sudah lama sekali, puluhan tahun di Indonesia. Nah, kami berbangga, bahagia sekali bahwa desain mall ini dibuat oleh Envirotech ini. Kenapa? Sebetulnya saya ceritakan apa sih yang dilihat oleh mata arsitek ya? Mereka itu Envirotech itu datang dengan suatu paradigma. Suatu paradigma resort mall. Ya, kita pun kan harus merumuskan ya Cindy, waktu kita pertama membuat desain ini. Tadi kita sebutkan beberapa kriteria kita. Nah, resort mall itu seperti apa? Kita nggak punya banyak contoh di Indonesia. Belum ada waktu itu ya, Pak. Sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Yang adanya itu kan urban mall ya, seperti Plaza Indonesia dan lain-lain. Jadi tadi saya sebutkan beberapa detail, misalnya orang-orang pertama tuh kaget masuk, loh ini kok ceilingnya dari triplex gitu ya, loh lantainya kok dari semen gitu-gitu ya. Iya benar. Itu semua paradigma dari segi material maupun dari segi bentuk. Jadi bentuk Beach Walk itu kalau bahasa arsitekturnya adalah organik dan fluid. Nah, itu artinya apa tuh, Pak? Bebas ya. Organik itu artinya bebas. Tidak ada sudut-sudut ya, tidak ada sharp edges, tidak ada sharp corners. Itulah layout dari Beach Walk itu semuanya melengkung dan fluid. Gitu ya, kayak mengalir lah begitu ya. Mengalir, benar-benar. Tetapi kalau dilihat mungkin secara awam tidak melihat, tetapi kalau melihat ke atas itu kan ada bangunan hotel ya, Sheraton. Pertanyaannya kan kok Sheratonnya berbeda bentuknya dengan yang di bawah. Yang di bawah itu fluid dan organik, yang di atas itu sangat sangat disiplin, dibuat dalam struktur polanya itu diagonal. Ya, itu nggak terlihat, nggak terasa kalau kita berada di mall. Tapi kalau kita melihat ke atas, oh ya semua bangunan di atas tuh diagonal, miring. Kenapa? Tujuannya itu untuk mendapatkan view. Kita melihatnya ke laut. Kalau kita tidak miringkan, ada kamar yang bisa lihat laut, yang sisi depan, yang sisi belakang nggak kebagian gitu ya. Tetapi dengan dimiringkan diagonal, itu semua kamar sampai yang paling belakang itu mendapatkan view laut. Kalau Cindy belum pernah nginep, kapan-kapan harus nginep ya. Boleh, Pak. Kita taruh kamar yang dibilang paling jelek paling belakang. Betul, tapi tetap bisa ada view lautnya ya, Pak.
Nah, Wah, luar biasa. itu sebetulnya suksesan dari Envirotech ya. Ya, Selain menggabungkan elemen-elemen alam, menggabungkan landscape, menggabungkan semuanya yang indah-indah, yes. tetapi kalau nginep di hotel baru sadar, waduh, luar biasa. Saya masih terkagum-kagum sampai hari ini Sampai hari ini ya, Pak. dengan Envirotech, luar biasa. Nah, itu sebetulnya yang Mm-mm. apa namanya diapresiasi ya, mendapatkan Mm-mm. apresiasi tertinggi dari berbagai lembaga arsitektur Yes. internasional. Ah, iya, Pak. Jadi ada A+ Awards, itu Badan Arsitektur Internasional Hmm. menyebut kita adalah kita termasuk dalam 3 best resort malls in the world. In the world ya, In the Pak. Bukan world. di dalam negeri lagi, tapi di dunia. Iya. Waduh, luar Dan baru biasa. akhir tahun lalu kita Hah? diberi penghargaan oleh Properti Guru. Properti guru. Properti Mm-mm. Guru memberi penghargaan kompleks ini sebagai Best Architectural Mixed Use Developments in Asia. In Ya, Asia. jadi sebetulnya apresiasi dari bukan saja desain ya Ya. sebetulnya. Kalau kita bilang ini seluruh proses ini kan dari desain Hmm. lalu dibangun oleh tim proyek yang motivasinya sangat tinggi. Nah, ini Ya. semua menciptakan awards yang tadi ya, yang menilai bukan kami tetapi ya itu Lembaga-lembaga yang kira-kira sudah secara capable banget di bidangnya ya, Pak. Sudah karena diakui. Cindy tanya arsitekturalnya bagaimana, ya saya cerita ini ada lembaga arsitektur yang menilainya seperti itu. Semoga objektif ya. Betul. Saya rasa objektif karena saya melihat Objektif dong, Pak. Iya. nama-nama jurinya itu Wah, nama-nama yang topper arsitek dunia sebetulnya di dalam dunia. juri itu ya. Jadi Betul. ya, kami yang telah bekerja keras Hmm? menciptakan itu tentu suatu kebanggaan ya, kita Iya, mendapat pasti, apresiasi Pak. dari independen lembaga gitu. Capek Hmm. ya Cindy mendengar saya cerita panjang lebar. Belum, Pak. Ini menarik banget. Bapak nih yang capek apa enggak nih ceritanya soalnya panjang banget ya, Pak. Semoga masih semangat cerita-cerita ke kita, Pak. Karena tadi ditanya architectural style yang dibawa ke produk-produk kita. Jadi saya Produk-produk. terpikir lagi, oke, setelah Biswalk itu yang cukup besar mix use-nya kita membuat 23 Pascal ya. 23 Pascal. 23 Setuju, Pascal Pak. Mall itu berada di lokasi di tengah kawasan Pasir Kaliki. Ini kota Pasir lama, Kaliki. kota lama di Bandung ya. Ya. Nah, ini kan kalau dari segi lokasi itu memiliki tantangan atau kriteria yang berbeda sama sekali dengan Biswalk. Jauh beda ya, Pak. Berbeda total. Secara desain, ya mall is mall, tapi sama sekali berbeda konteks lokasinya ya. Betul. Nah, kita juga beruntung kita menggandeng arsitek yang tepat ya, dalam hal ini DCM atau Duta Cermat Mandiri di Jakarta atau Denton Corker Marshall ya di Australia, itu satu grup. Oke. Mereka mempelajari lokasi lalu ya karena kita tidak ingin melihat keluar, itu bedanya dengan beachwalk. Beachwalk pengen lihat ke laut. Kalau di sini kan tidak. Sekeliling kita adalah lokasinya adalah kawasan rukonya Pascal ya. Iya. Sehingga bangunan ini berorientasi ke dalam atau introvert. Introvert. Nah, kalau tadi beachwalk itu benar-benar ekstrovert, ini benar-benar introvert. Berbeda banget ya, Pak. Totally berbeda ya. Karena berangkat dari konteks lokasi yang berbeda kan Cindy ya. Yes. Nah, dengan kita membuat suatu bangunan yang introvert, itu arsitek menciptakan suatu main atrium di tengah-tengah mallnya. Betul. Di situ itulah semua kegiatan. Ada event, ada musik, ada pameran, segala macam itu di tengah-tengah. Kalau kota lama kita mengenal alun-alun kan ya di tengah kota. Nah, itulah atrium. Arti atrium di tengah mall itulah alun-alunnya suatu kota. Betul. Ya. Itu wujud bangunannya. Lalu kita kan tentu juga terinspirasi mencari atau kita mencari inspirasi sebetulnya Bandung itu apa? Kita berada di Bandung, oke, kita berada di Pascal, tadi saya sudah cerita keluarlah introvert.
Lalu kita berada di Bandung. Iya, Nah, Bandung itu kan kota mahasiswa, kita benar. kenal industri kreatifnya gitu kan ya. Ini Distro-distro ya Pak dan lain-lain. bistro-bistro, ya. Ini semua memberikan inspirasi kepada kita. Lalu, ya, kita harus menggandeng sesuatu yang berbeda untuk menciptakan mix use yang sinerginya maksimal. Ya. Kan tadi ini Bandung kota mahasiswa yang kreatif gitu kan ya. Lalu kita mengundang BINUS University membuka kompleks pertama di Bandung. Luar biasa ya. Waktu Aduh. saya cerita itu ke beberapa pihak, mereka bilang, Hah? kok bisa terpikir ya, Iya gitu ya. Pak, kok kepikiran Kok gitu. kepikiran gitu ya di dalam mall membuat suatu kompleks, membuat suatu kompleks kampus gitu kan. Kampus. Nah ini sebetulnya enggak dengan sendirinya. Ya. Kita tentu perlu menggandeng yang university yang visinya sama. Jadi BINUS ini juga mempunyai visi berbeda dengan universitas yang lain. Membangun kompleks itu berada di pinggiran kota. Kalau Cindy perhatikan, BINUS itu berusaha mencari di tengah kota. Lumayan ya Pak, ada di Jakarta Barat, ada di BSD juga. Kalau bisa tuh justru dia bilang kalau bisa dia berada di dalam mall. Pertama saya bilang, loh kenapa kok di dalam mall? Bukannya itu conflicting dengan ini? Enggak, dia bilang. Mahasiswa itu energinya. Jadi mereka bukan sekedar membuat kompleks ya. Jadi mereka membuat suatu tema. Jadi untuk lokasi Pascal ini, BINUS itu menciptakan tema namanya Creative Preneurship. Creative Preneurship, oke. Jadi ada kreatifnya, ada entrepreneurship-nya. Yes. Nah, dia bilang ini justru kita memerlukan hype-nya. Apa namanya? Ini kalau ditaruh di pinggir kota ya sepi, tapi betul. Bukan itu. Bukan itu karakter mahasiswa yang mereka mau bentuk ya. Iya. Nah, apa creative entrepreneurship yang itu? Jadi itu bisa terlihat dari bidang-bidang studi yang mereka mereka adakan selektif sekali. Ada kalau nggak salah ada 5 ya. Semuanya studi kreatif. Jadi misalnya ada interior, ada visual communication, ada interactive design and technology, computer science, digital business innovation. Ya kira-kira karakternya ke sana. Oke. Nah, jurusan-jurusannya juga berbeda dan juga lebih ke berbeda dari yang umum. Iya, cocok sama lingkungannya. Itu makanya waktu kita ngobrol dengan BINUS kita bilang iya, ini tepat sekali menjadi partner kita di lokasi ini. Dan itu saya dengar ya memang sukses sekali BINUS ini di kampus ini. Ya kita tentu ikut senang sekali ya, ikut bangga kalau partner kita sukses. Jadi BINUS ini selain membuat kampus, mereka juga membuat Hotel Yellow. Nah, tentu pertanyaannya apa hubungannya gitu kan ya? Ternyata mereka berpikir jangka panjang. Satu hari mereka akan membuka jurusan perhotelan. Oh gitu. Nah, jadi Hotel Yellow ini yang dibuka di kompleks ini itu menjadi kayak hotel school lah. Trainingnya ada di situ. Nanti kalau sudah kuliah di situ bisa diterima kerja di Hotel Yellow. Berkesinambungan gitu ya Pak, panjang umurnya gitu. Dan kalau saya pikir pertama-tama buat orang tua murid Pak. Jadi kalau anaknya kuliah di Bandung, orang tuanya bisa menginap di Yellow sekalian, jadi dekat sama anaknya ya Pak. Pandai sekali saya juga tadinya berpikir-pikir Hotel Yellow di tengah-tengah itu sukses nggak ya? Ternyata ramai sekali. Iya kan? Karena ternyata publik mall kita di Indonesia itu senang sekali berada di mall. Itu tadi sinergi ya. Mencari lokasi yang paling dekat ke mall. Nah, ini ideal sekali berada di atas mall. Lalu tadi yang Cindy bilang ini ada orang tua murid yang ingin berkunjung ke anaknya gitu. Nah, ini ada kompleks, ada hotel di dalam kompleks gitu ya. Iya. Ya, itu sinergi partnership ya antara kami dengan BINUS. Lalu architecture style-nya bagaimana gitu kan ya. Boleh tuh, menarik Pak. Ini berbeda lagi kan. Tadi saya cerita tuntutannya berbeda, lokasinya berbeda, sehingga karakter desainnya pun sebetulnya berbeda.
Ya. Kalau Bali itu benar-benar kita ngejar feel dari resortnya. Kalau ini kita berada di tengah kota. Jadi karakter atau style bangunan ini adalah urban. Urban. Ada urbannya, ada high tech-nya gitu ya. Ada Bandung craftsmanship-nya. Itu yang kita pengen tampilkan. Ya. Nah, di mana sih yang saya sebut ini kelihatan dari sebetulnya penggunaan material gedungnya itu beda sekali dengan Beachwalk ya. Jadi banyak pakai metal cladding gitu ya di fasadnya. Lalu apa sih Bandung craftsmanship yang saya maksud itu? Kita bisa lihat di atriumnya mulai dari drop off kita bisa melihat tuh kayak ada sawung Sunda. Oh iya, saung ya Pak. Iya benar-benar. Saung Sundanya itu berupa bentuk pot ya, apa tuh bentuk setengah bundaran gitu. Itu di tengah lobi, di tengah atrium tadi ada anyaman bambu. Iya. Lalu ada elemen tanaman gantung gitu ya. Itu semua suasana Bandung yang kita ingin kita dapatkan gitu ya. Selain itu dari tim operation itu keluar ide-ide. Ya kita harus bawa nama-nama Sunda di lobby mall kita. Kita ada empat entrance ya di penjuru mata angin. Ada misalnya di sisi barat kita punya lobby itu kita sebut lobby langit. Lobby langit. Ya kebetulan langit bahasa Sunda sama bahasa Indonesia sama. Sama ya artinya Pak. Kita mencerminkan langitnya dari mana? Kita mengundang pengrajin layang-layang Jawa Barat. Wow, seru sekali. Jadi ternyata layang-layang itu per daerah beda-beda dan Jawa Barat juga punya khas ciri khasnya sendiri. Ya. Nah itulah yang kita dekor di lobby langit ini dengan layang-layang khas Jawa Barat. Lalu kita punya di sisi timur kita punya lobby cai namanya. Cai itu bahasa Indonesia air. Air ya. Nah itu kita menampilkan water fountain. Karya seniman Bandung ya namanya Ibu Ines Sukanto. Beliau memberi nama dengan teman-temannya ini butir-butir hujan. Sangat filosofis ini tapi kami bangga ini dibikin oleh artis Bandung. Ya. Benar, local pride ya, Pak. Local pride itu yang harus kita kedepankan ya. Yes. Terus kita punya lobby hijau. Hijau itu hijau kalau bahasa Indonesia di sisi selatan ya. Di situ itu taman. Tamannya kawasan Pascal. Lalu yang saya belum sebut lobby di utara, Pak. Yang utara namanya lobby Ruhai. Ruhai itu artinya api. Api. Nah, kita menampilkan apinya itu berupa artwork, berupa lidah api ya. Kita lagi-lagi menggandeng artis Bandung ya, artis muda-muda. Tim kreatif mudanya Bandung tuh bernama Creature. Creature ini kumpulan dari beberapa artis seniman Bandung kita kumpulkan. Nah, sebetulnya dari beberapa contoh yang tadi saya sebutkan tuh ada benang merah kan ya. Semuanya itu yang ditanya apa sih architecture style? Semuanya tuh berangkat dari pertama konteks lokasi. Ya, tadi kan berbeda-beda semua. Betul. Apakah itu Hotel Haris, apa Beachwalk, apakah itu Pascal, semuanya berbeda-beda tuntutannya. Lalu ada local culture dan tradition. Nah, ini yang harus kita usung ya, harus kita tampilkan. Lalu poin yang sangat kental ya dari semua proyek-proyek kami itu, kami selalu mencoba berinteraksi dengan artis setempat. Artis setempat ya. Sebetulnya itu Cindy. Panjang lebar menjawab apa architecture style sebetulnya itu tumbuh dengan sendirinya. Benar. Along the way ya Pak, along the way perkembangannya, pembangunannya gitu dilihat mana yang cocok dan akhirnya ditemukanlah gaya-gaya tertentu bekerja sama juga dengan culture-nya, maksudnya ngelihat culture-nya sehingga ditemukan sebuah gaya yang tepat yang akhirnya cocok dari utara, barat, timur, selatan semuanya cocok. Artinya saya cerita panjang lebar ada yang menyimak dari tadi. Cindy meringkasnya tepat sekali. Terima kasih Cindy. Sama-sama Pak. Di sini
semuanya menyimak karena memang penasaran sekali kok bisa seperti itu. Oke Pak, tadi sudah cerita banyak sekali mengenai architectural style-nya gitu, gaya-gaya yang sudah dipilih. Mungkin teman-teman juga lebih penasaran lagi nih Pak, filosofi di balik itu, Cie, atau nggak inspirasi gitu ya. Kita selalu benar kata Bapak tadi bilang kok bisa kepikiran, kok bisa ada aja idenya dan lain-lain. Di balik pasti pembangunan properti-properti ikoniknya dari Indonesian Paradise Property gitu. Misalnya tadi desain atapnya beach walk gitu yang rumbai-rumbai ya Pak. Saya ingat banget karena itu unik dan mana ada gitu ya Pak kalau saya besar di Jakarta mall yang seperti itu kan sangat nggak ada dan nggak mungkin. Saya pengen tanya dan penasaran jadi mungkin Pak ada filosofi tersendiri untuk atap rumbai-rumbainya dan inspirasinya biasanya dari mana Pak? Ini pertanyaannya berat. Oke. Oke. Awalnya tuh konsep Bespoke sebetulnya membawa inspirasi atau mengambil inspirasi dari bentuk sawah. Sawah itu kan bertangga-tangga ya, terasering. Betul. Kenapa sawah? Sebetulnya karena tradisi sawah di Bali itu kan sangat terkenal di dunia ya. Mereka mempunyai sistem pengairan yang sangat rapi, sangat ya terstruktur secara tradisi. Ya. Nah, jadi arsitek kita pertamanya itu membawa ide dari bentuk terasering sawah ini. Kemudian kita kan secara bertahap itu melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah di Bali ya. Mereka mengarahkan untuk memperkuat pada filosofi triangga. Triangga, wah ya. Apa nih Pak? Nah, triangga ini itu hanya dikenal di Bali. Ya. Nah, itu sebetulnya itu konsep keharmonisan dan keseimbangan dalam bentuk 3 elemen, yaitu kepala, badan, kaki. Kepala, badan, dan kaki ya. Iya. Jadi sebetulnya ini kan filosofinya mengacak kepada elemen badan manusia ya. Tetapi yang terbentuk secara 3 elemen yang menjadi satu kesatuan secara harmonis dan seimbang. Sebetulnya itu filosofi triangga. Betul. Nah, 3 elemen ini kalau Cindy melihat lagi nanti suatu hari di Bespoke itu pertama kakinya itu yang mana gitu. Oke. Itu adalah podium bawah tuh bangunan mall tuh 1 lantai ya. Itulah kakinya bangunan. Kakinya ya Pak. Ya. Lalu kemudian ada badan. Badannya itu yang di atas podium, yang di atas mall itu ada 3 lantai bangunan hotel. Oke. Nah, itulah badannya dan kepalanya yang mana yang atap. Yang tadi disebut ya. Atapnya itu bentuknya kayak caping petani ya. Yang unik tadi kata Cindy. Nah, itu kepalanya. Jadi ada elemen kaki, badan dan kepala. Oke. Lalu bahan atau material caping petani itu kan dibuat selalu dari anyaman bambu ya. Nah, ini secara tradisional mereka membuat dari bahan itu dan itulah sebetulnya inspirasi atap-atap alang-alang itu di Bali. Semua rumah tradisional di Bali menggunakan alang-alang ini. Betul sekali. Jadi itulah yang kita adopt ya. Kita mengadop filosofi triangga, kita juga mengadop material yang tradisional yang di Bali yang tadi alang-alang yang ditanya. Sehingga disesuaikan lagi, jadi itulah ternyata inspirasinya ya. Wah, filosofinya luar biasa nih. Kita lanjut lagi nih Pak ya, kita berhubungan soal filosofi, inspirasi. Jadi memang penting sekali yang namanya itu brainstorming, terus juga ide-ide yang pastinya dipertimbangkan dulu secara mendalam gitu sebelum kita menciptakan si bangunan dan juga properti bagaimana supaya menjadi ikonik dan ternyata ada kisah-kisah di baliknya itu juga yang menarik ya. Jadi bukan hanya bangunannya aja yang ikonik tapi ternyata ada cerita di balik itu, mindsetnya, mungkin pemikirannya sampai terbentuk dan terbangun. Nah, sekarang boleh dong Pak Patrick nih sharing tentang iconic mindset-nya di balik pembangunan properti TBK nih Pak. Sepertinya menarik Pak. Kita jadi nyontek idenya boleh nggak sih Pak? Ini pertanyaannya semakin filosofis nih. Sebetulnya pertanyaan Cindy semakin dalam. Waduh. Saya coba hati-hati menjelaskannya ya. Boleh, tadi Pak. Terakhir kan menggunakan kata iconic mindset ya. Nah,
iconic itu juga ada di slogan atau di moto perusahaan kita. Ya. Sering diartikan sebetulnya iconic itu adalah bangunan skalanya besar, bangunan megah, bangunan mewah, itu iconic dianggapnya. Padahal kalau menurut saya, menurut company kita, iconic itu tidak selalu identik dengan skala. Bisa skala besar, bisa skala kecil, wujud luarnya itu bisa gagah atau tidak gagah, tidak mewah, itu bisa iconic. Nah, betul. Kok bisa gitu kan ya? Lalu apa iconic? Iya, Kalau menurut saya itu yang saya percayai dan selalu saya di dalam semua proses itu semuanya itu harus dipupuk dari dalam hati. Wah, dari dalam Passion. hati ya Pak. Nah ini kan semakin dalam nih, semakin filosofis. Betul. Dari dalam hati dan passion. Ya, Oke. dari setiap individu yang terlibat dalam proses yang panjang. Menciptakan suatu produk itu kan proses panjang. Ya. Dan itu mulai berangkatnya dari mana? Dari hati dan passion. Itu sebetulnya kalau tadi di awal kan saya ceritakan tentang founder kami, bagaimana dia menekuni passionate sekali di service industry di Plaza Indonesia. Sehingga Plaza Indonesia itu selama 3 dekade selalu leading. Ya, leading dalam arti service, pelayanan gitu ya. Nah, itu yang selalu saya ambil intisarinya itu dan saya selalu pupuk itu di seluruh tim sebetulnya. Tim itu apa sih? Timnya sebetulnya kan kalau suatu proses menciptakan suatu produk itu dimulai dari tim owner. Ownernya dulu. Ya, tim kami yang di INPP ya. Yes, bagaimana betul. kita ngeset arahan untuk arsitek mendesain atau kita sebutnya TOR ya atau Terms of Reference, kriteria gitu ya. Kita tujuannya kemana itu harus jelas, sejelas-jelasnya. Nah, lalu ada arsitek tentu ya yang juga harus punya passion yang sama dengan kita. Sehati ya Pak. Wah. Harus sehati. Kalau ada yang pincang ini nanti dalam perjalanan ya akan berat gitu mencapai satu tujuan yang sama. Lalu kita ada designers, ada engineers, ada kontraktor, ada supplier. Nah, ini semua kan tim proyek ya. Itu terlibat dalam tahap desain dan pembangunan. Atau tahap penciptaan fisik sebetulnya. Oke. Ini kami tim proyek ini baru menciptakan fisik. Dan itu pun sudah harus punya hati dan passion ya kan? Betul. Nah, sebetulnya setelah fisiknya jadi, apalagi? Sebetulnya kalau saya bilang baru mulai ke tahap operasional yang berperan untuk menciptakan jiwa, soul. Jiwa. Soul, ya. Ya. Fisik tanpa soul, tanpa jiwa, itu pincang lagi gitu. Nah, siapa yang menciptakan soul dan jiwa itu? Nah, ini panjang lagi, Cindy. Ada banyak rekanan yang bekerja setiap hari. Ya. Mulai dari pengelola properti, building management, hotel operator, para GM, para karyawannya. Ya, lalu ada karyawan di toko-toko yang menyewa di tempat mall kita. Itu semua karyawan toko itu adalah bagian yang menciptakan soul dari produk kita. Ya. Lalu ada para suppliers, jangan lupa suppliers itu yang mengirim yang nggak terlihat. Dia mengirim sayuran, kebutuhan daging gitu ya, ke restoran, ke hotel dan seterusnya. Ini banyak sekali rangkaiannya. Ya. Nah, di situ terbentuklah yang namanya jasa pelayanan atau service industry. Ini saya ngomongnya balik lagi ke yang paling depan tadi ya kan. Itulah yang ditekuni oleh founder kami. Betul. Dan ini satu rangkaian ya. Nggak bisa lepas satu dengan yang lain. Nggak bisa ada fisiknya aja, nggak ada soul-nya. Itu harus satu kesatuan ya Pak. Mau bikin bangunan bagus pun, lalu pelayanannya tidak bagus, itu akan ditinggalkan oleh customers. Ya, sebaliknya juga. Pelayanannya bagus tapi bangunannya tidak menarik, ya juga akan terasa pincang gitu. Customer juga sebentar juga nggak pengen balik ya. Jadi ini rangkaian ini nih
mesti menjadi suatu kesatuan. Ya. Karena ada penciptaan fisik, ada penciptaan jiwa. Ini harus balance dan membentuk satu kesatuan. Kalau di Cina itu filosofinya sebetulnya yin and yang, sama. Yin and yang. Ada balance, ada kesatuan dari dua komponen. Nah, saya bilang tuh tadi ada fisik, ada jiwa. Itulah yin and yang-nya suatu produk. Kita menciptakan suatu produk itu bukan cuma indah, diomongin indahnya, wah gardennya bagus, enggak. Kalau kita tidak menghasilkan tenant yang bersatu dengan kita, lalu GM-nya juga tidak sepenuh hati memberikan pelayanan, ini akan pincang semuanya. Ya. Nah, semua ini dari tadi saya nyebutnya produk. Produk. Ya. Tapi produk ini belum bisa disebut brand ya. Kalau pengguna jasa kita itu yang menginap di hotel kami, yang mengunjungi mall kami, atau yang menghuni di apartemen kami, ini belum merasa at home atau belum merasa nyaman, ini belum menjadi brand, baru berhenti di produk. Nah, maka itu kami INPP itu goal akhir dari suatu pencapaian itu adalah menciptakan brand. Brand juga ya. Jadi kan kita kenal ada brand Haris, ada brand Beachwalk, ada brand Pascal gitu ya, beberapa contoh ya. Itu kenapa disebut brand? Itu sebetulnya dari feedback dari customers. Kalau mereka antusias dengan produknya, mereka senang kembali nginap di hotel kita, kembali ke mall kita. Nah, itu artinya mereka merasa nyaman. Itu saya bilang itu kita sudah mencapai yang kita ciptakan, produk ini sudah mencapai level brand. Level brand dan sudah berhasil lah ya Pak. Sudah diakui. Cindy gitu. Menggiring saya menjadi semakin filosofis ini. Gak apa-apa Pak, biar makin banyak lagi ilmunya. Karena saya jarang-jarang nih dapat kesempatan ngobrol sama Pak Patrick. Mungkin teman-teman di rumah juga mungkin gak pernah ketemu dan gak pernah kenal. Jadi kita lebih kenal lagi, lebih gali lebih dalam lagi. Gak apa-apa, semua senang Pak ya. Lagi-lagi nih, kita lanjutin Pak pertanyaannya. Kalau emang kebetulan saya juga ya 2-3 tahun belakangan ini mulai sering lagi nih Pak traveling gitu kan, nginep-nginep di hotel, staycation, jalan-jalan. Saya juga suka ngeliat-ngeliat ornamen, hiasan-hiasan yang unik gitu dari bangunan yang kita datengin. Kalau anak istilah zaman sekarang mah Instagramable banget gitu. Bagus, menarik diposting di Instagram atau mungkin disimpan aja di galeri HP masing-masing gitu ya Pak. Seperti contohnya kita ngelihat ornamen Hotel Sheraton. Hotel Sheraton tuh Pak, menurut saya dari logonya aja udah bagus. Entah kenapa dari dulu gitu kayak kelihatan gimana ya, berkelas, kayak bagus gitu. Sebenarnya aspek apa aja sih Pak yang harus dipertimbangkan gitu ya, harus diperhitungkan. Kalau dari segi arsitektur sendiri terutama mungkin yang lebih Bapak pahami gitu, art, desainnya, supaya kita bisa membangun properti yang inovatif gitu Pak. Dan akhirnya menciptakan itu dia tadi, iconic lifestyle destination di Indonesia. Wis. Semakin dalam lagi. Iya Pak. Saya coba tidak terlalu filosofis ya. Sebenarnya semua produk kreatif itu seyogyanya diciptakan dengan hati dan passion. Betul. Dari tadi saya mungkin mengulang dua kata ini sering sekali ya. Tetapi itu yang kami percaya. Hati dan passion itu dalam semua produk apapun. Semua pekerjaan juga ya Pak. Ya, semua pekerjaan juga, apalagi yang namanya produk kreatif ya. Yes. Itu bisa produk properti, bisa fashion, bisa makanan, dan banyak lagi gitu ya. Semua dari produk ini itu harus menggali aspek fundamentalnya. Ya, jadi yang tadi saya bilang hati dan passionnya bisa dapat nggak kita? Menggali gitu ya Pak. Soulnya, ya makanya saya bilang menggali ya, karena nggak mudah menggali itu. Supaya tidak sekedar menjadi barang fisik ya, tapi tidak punya soul. Ya. Nah, penggalian itu mulai dari mana? Sebetulnya dari hati kita atau inner heart kita. Setiap individu dari tim yang terlibat di dalam suatu pembangunan proses itu harus menggali itu. Semua level, semua stakeholders ya istilah kita tuh
itu mereka masing-masing harus mencari. Nah, terbentuknya dari mana inner heart itu? Itu dari culture di dalam lingkungan kerja masing-masing. Nah, kita nggak bisa membentuk culture-nya konsultan arsitek kita atau kontraktor kita, itu masing-masing. Yang bisa kita lakukan di tahap desain, tahap pembangunan, itu kita mencoba memberi suatu spirit yang sama. Inner heart itu sesuatu yang kedengarannya abstrak ya, sulit sekali bagaimana membentuk itu. Tetapi kami percaya, saya personally sangat percaya, dari lingkungan dan hati yang sehat, dengan sendirinya akan menghasilkan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders. Iya. Ya, stakeholders itu tadi tuh yang saya sebutkan tuh semua stakeholders. Semua ya. Yang pada akhirnya kita semua bersama menghasilkan suatu karya atau suatu produk. Dan semoga menghasilkan brand yang ikonik. Nah, kalau brand itu udah menurut saya udah level yang paling atas, yang dicintai oleh pelanggannya. Nah, semua itu berada di mana sih? Ada di dalam mindset. Sebetulnya jauh lebih penting daripada wujud fisiknya, wujud luarnya. Yang suka kalau Instagramable itu baru melihat luarnya sebetulnya. Benar. Bukan mengkritik anak muda, tapi anak muda cepat sekali melihat luarnya, dia tidak cukup punya kesabaran untuk melihat lebih dalam. Betul. Wah, lucu nih, wah keren nih, langsung gitu ya, Pak. Bulan depan ada yang lebih lucu lagi gitu kan. Pindah lagi dia ke yang lain. Wah, gitu kan. menarik. Iya, benar ya. Jadi itu semua itu ada ada di mindset ya. Lebih daripada fisik. Kedengarannya filosofis ya, Cindy ya, tapi sebetulnya nggak filosofis amat. Saya ambil analogi inner beauty. Iya, benar. Seorang wanita pasti kenal itu. Inner beauty. Inner beauty itu kan punya arti yang jauh lebih dalam, ya, lebih segalanya lah daripada kecantikan ragawi ya. Benar. Kecantikan ragawi itu kan tidak abadi ya. Mungkin kita umur Cindy masih muda sekali ya. Tetapi kalau lupa dengan inner beauty-nya, ya ragawinya nanti 10 tahun lagi mungkin sudah menurun gitu ya. Nah, sebetulnya sama. Yang tadi saya sampaikan itu kembali ke mindset. Nah, ini yang kita coba pertahankan dan tidak mudah. Tadi ngomong hati, passion, ngomong inner heart, ngomong mindset, itu semuanya itu harus dibentuk kita mulai dari kalangan kita dulu, internal kita di perusahaan. Nah, Cindy udah menginterview beberapa teman-teman kami di kantor. Benar. Mendengar bahwa ini is a growing company. Iya. Nah, growing company ini harus menjaga ini values seperti ini agar kita tidak terbawa hanya untuk ngejar fisiknya. Betul. Instagramable gitu ya. Bisnisnya atau mungkin dari segi keuangan aja, tapi emang passion dan juga inner heart-nya itu ya Pak yang harus selalu diingat ya. Terima kasih Cindy untuk menangkap intisarinya. Iya Terima kasih dong. untuk sabar mendengarkan semuanya. Sama-sama Pak. Ini juga menarik. Terakhir aku kutip dari yang Pak Patrick jelaskan adalah ini penting banget Pak. Tadi Instagramable bulan depan, tahun depan ada lagi yang lebih lagi kalau kita ngomongin soal fisiknya doang gitu ya. Tapi bagaimana kalau mungkin teman-teman sekarang mau bangun bisnis, mau bangun apapun, dimulai dari kalau ngelihat cuma fisiknya doang, susah ya Pak, persaingan tuh ya berat gitu. Tapi kalau emang mindsetnya yang dibangun adalah yang positif, pengen sukses terus, pengen bagus terus, ya semoga seperti Indonesian Paradise Property ya, umurnya panjang, di lini apapun juga lanjut sukses berhasil ya Pak. Wah menarik banget ini, mungkin bisa jadi pengingat lagi buat teman-teman yang lagi nonton kita gitu, untuk mengedepankan yang namanya passion, bekerja pakai hati, supaya panjang umur segala bisnisnya. Tuh nggak kerasa Pak udah hampir 1 jam apa 1 jam lebih ya Pak, kita ngobrol-ngobrol loh. Wow. Nggak terasa sekali mendengarkan. Ngalor ngidul, tapi banyak banget Pak ilmunya yang bisa diambil. Terima kasih sekali lagi Pak Patrick Rendrajaya sudah bergabung bersama kita di episode kali ini Paradise Indonesia Talks ya Pak.
udah cerita banyak sekali, sharing insight-nya juga. Semoga bisa nambah inspirasi lagi sekarang buat para profesional semua seputar terutama tadi perencanaan, designing juga gitu. Gimana caranya memiliki bukan hanya arsitek yang bagus, bukan hanya desain yang bagus, tapi iconic mindset-nya. Nah, itu yang suka dilupakan dalam proses pastinya mendesain dan juga menciptakan properti-properti dari inspirasinya, terus juga filosofi di balik pembangunannya supaya apa yang kita bangun sampai kapanpun punya cerita. Itu juga penting ya, Pak. Semoga bisa nambah value lagi, sekali lagi bisa diingat juga oleh semuanya, bisa dipertimbangkan kalau nantinya ada yang mau mengikuti jejaknya Indonesian Paradise Property nih, bikin-bikin sesuatu yang menarik, iconic lifestyle dan juga brand di Indonesia. Pastinya terima kasih banyak Pak Patrick, sehat-sehat selalu ya Pak. Kami terima kasih banyak Cindy untuk waktunya. Sama-sama Pak, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mau ke penonton dulu sekarang yang lagi menonton pastinya Paradise Indonesia Talks ya. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Ini baru sebagian ya. Saya akan tidak bosan-bosan untuk mengulik, mengajak lagi tokoh-tokoh inspiratif yang ada di PT Indonesian Paradise Property Tbk untuk membagikan kisah-kisahnya gitu ya, cerita-ceritanya, pengalamannya, tokoh-tokoh inspiratif kita. Makanya tonton terus kisahnya di Paradise Indonesia Talks, pastinya dengan episode-episode lain yang lebih menarik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Patrick yang sudah menjadi narasumber saya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya Paradise Indonesia Talks hari ini. Stay tune, sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Cindy Lau pamit, sehat selalu semuanya. Dadah Pak Patrick, thank you Bye. Sampai Pak. ketemu, sehat selalu. Dadah. Amin. Bye. Terima kasih.